Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Navia Luki dengan NPM 241304130. Dalam memperoleh kemampuan berbahasa, seorang individu melakukan proses meniru dan mendengarkan. Namun, tidak semua manusia diberikan kemampuan mendengar. Beberapa di antaranya lahir dengan gangguan pendengaran. Manusia yang memiliki gangguan pendengaran juga disebut dengan penyandang tunarungu. Dampak langsung dari ketunarunguan adalah terhambatnya komunikasi verbal atau lisan, sehingga sulit berkomunikasi dengan lingkungan orang mendengar yang lazim menggunakan bahasa verbal sebagai alat komunikasi. Bahasa yang dipakai oleh orang penyandang tunarungu adalah bahasa isyarat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada AD sebagai penyandang tunarungu, bahasa verbal yang dilakukan AD secara sintaksis sangat baik. AD membentuk pola kalimat yang baik dalam bahasa Indonesia. Namun, secara fonologi ada beberapa bunyi bahasa yang kurang tepat saat diucapkan. Dari tabel berikut terlihat ditemukan beberapa fonem dituturkan oleh AD mengalami perubahan penghilangan dan penambahan fonem. Pada data 1, AD tidak dapat melafalkan fonem I dengan benar pada akhir kata. AD mengganti fonem I dengan fonem E. Lalu AD menggerakkan tangannya seperti ini untuk mengisyaratkan fonem I. Pada data 2, AD tidak dapat melafalkan fonem U dengan benar pada akhir kata. AD mengganti fonem U dengan fonem W dan menggerakkan tangannya seperti ini untuk mengisyaratkan fonem U. Pada data 3, AD menghilangkan fonem K dan menggerakkan kedua tangannya seperti ini untuk mengisyaratkan fonem K. Pada data 4, AD mengganti fonem I menjadi fonem E dan melakukan seperti ini untuk mengisyaratkan fonem I. Pada data 5, AD tidak dapat melafalkan fonem G dengan benar pada tengah kata. AD mengganti fonem G dengan fonem H dan melakukan gerakan seperti ini untuk mensyaratkan fonem G. Jadi kesimpulannya adalah tunarungu merupakan kondisi di mana seseorang kehilangan kemampuan pendengaran yang menyebabkan keterlambatan perkembangan bicara dan kesulitan berkomunikasi. Akibat dari hilangnya fungsi pendengaran ini menjadikan seseorang tersebut mengalami keterlambatan perkembangan kemampuan bicara dan berbahasa. Mereka menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tuturan yang diucapkan oleh AD mengalami kesulitan pada fonem-fonem berikut. Fonem R berubah menjadi H, fonem I menjadi E, fonem U menjadi fonem W, fonem G menjadi fonem H, fonem N G menjadi fonem H, fonem C menjadi H. Terakhir, AD mengalami kesulitan pada pelafalan karena menghilangkan fonem K, D, dan R pada tengah kata dan mengganti fonem tersebut menjadi bunyi glotal.